Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milner Sapawibowo dengan NPM 211506152. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi sebagai ujian akhir semester saya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian etika itu sendiri. Etika itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang dimana yang berarti karakter, watak, kesusilaan, dan juga adat. Etika saling berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh beberapa individu dan juga beberapa kelompok yang berfungsi untuk menilai apakah tindakan tersebut benar ataupun salah, dan juga baik ataupun buruk. Nah, yang selanjutnya ini ada fungsi dari etika sendiri, yaitu untuk memilih sikap yang wajar pada waktu yang tepat. Lalu yang kedua ini memahami adanya perbedaan. Yang ketiga, dapat mempertimbangkan dampak yang akan diterima ke depannya yang membawa kepada perubahan. Nah, yang terakhir ini sebagai penuntun dan juga sebagai penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya ini ada prinsip dari etika sendiri. Nah, prinsip keindahan. Etika manusia berkaitan dengan nilai keindahan. Yang selanjutnya ini ada prinsip persamaan hakikat manusia yang menghendaki adanya persamaan antara manusia satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada perbedaan di antara manusia satu dengan yang lainnya di mata Tuhan. Yang ketiga ada prinsip kebaikan segala sesuatu yang menimbulkan pujian. Selanjutnya prinsip keadilan yang dimana tetap dan juga kekal untuk memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya ini ada prinsip kebebasan yang menginginkan keleluasaan terhadap tindakan yang akan dilakukan terhadap sebuah pilihan. Nah, yang terakhir ini ada prinsip kebenaran, yaitu segala sesuatu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi bukan hanya hoax belaka ataupun berita yang tidak jelas, namun harus memiliki bukti yang kuat. Oke, yang selanjutnya ini merupakan profesi. Profesi itu biasanya dikatakan sebagai sebuah pekerjaan yang dilakukan berupa kegiatan yang mengandalkan sebuah keahlian atau skill tertentu sebagai mata pencahariannya. Nah, keterampilan tertentu ini yang diperoleh oleh seorang profesi biasanya didapat itu melalui pengalaman seperti training dan juga beberapa pengalaman dan juga pelatihan yang dilakukan oleh seorang profesi tersebut. Nah, profesi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada profesi khusus yang dimana hanya beberapa orang aja yang bisa melakukan profesi tersebut. Lalu yang selanjutnya ini ada profesi luhur yang dimana orang yang melakukan profesinya ini bukan cuma buat kerja doang, tapi sudah mengabdi pada bidang tersebut. Nah, yang selanjutnya ini ada kode etik yang dimana seseorang ini memiliki sebuah profesi ini biasanya terdapat beberapa kode etik pada profesi mereka yang berfungsi untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan kekuasaan dan juga beberapa skill yang dimilikinya. Dalam kode etik ini biasanya mengatur beberapa hak fundamental dan juga memiliki peraturan tentang tingkah laku dan juga perbuatan dalam melaksanakan profesinya. Kode etik sendiri pertama kali dibuat dalam bidang kedokteran yang dinamakan Sumpah Hippocrates. Nah, ini ada kode etik dari IAII sendiri, yaitu Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Kita ini menekuni bidang informatika yang memiliki kode etik yaitu IAII yang memiliki komitmen adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama ini berpartisipasi untuk menjunjung moral dan juga menjalankan keahlian informatika. Yang kedua berpartisipasi menjunjung reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan keahlian informatika. Nah, yang ketiga ini ada berpartisipasi menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa di negara Indonesia. Yang keempat berpartisipasi dalam belajar sepanjang hayat. Yang kelima berpartisipasi meningkatkan kemampuan menciptakan teknologi informasi berkualitas yang aman, handal, dan bermanfaat dengan biaya dan juga waktu yang memadai. Nah, yang terakhir ini berpartisipasi untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan dokumentasi tertulis yang bagus, akurat, jelas, dan juga informatif. Oke, yang selanjutnya ini terdapat posisi dalam dunia IT atau pekerjaan yang dapat dilakukan pada dunia IT. Yang pertama ada sistem analis, ada analis programmer, ada ERP, ada sistem programmer atau software engineer, lalu ada web designer, sistem engineer,
System designer, tester, database administrator, ada manager, IT manager, project manager, dan juga ada account manager. Yang selanjutnya ini tentang hak cipta, juga meratifikasi Bene Conve of Reactive Works yang benar tentang perlindungan karya seni dan sastra melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997 dan juga World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, yaitu perjanjian hak cipta WIPO, selanjutnya disebut WCT melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 1997. Nah, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997. Lalu selanjutnya itu disebut Undang-Undang Hak Cipta. Nah, walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPS, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni budaya dan lainnya. Nah, yang selanjutnya ini hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan juga ada hak moral, economic right, dan juga moral right. Hak ekonomi ini merupakan hak yang digunakan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Nah, untuk hak moral sendiri merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Nah, selanjutnya terdapat pasal 2. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pasal 3 yaitu hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Yang kedua, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Itu dikarenakan terdapat pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis ataupun beberapa sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan undang-undang. Oke, mungkin sekian saja presentasi atau video mengenai materi-materi tentang etika profesi pada kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama belajar di sini. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.